Azura, kamu tunggu ya. Aku udah siapin banyak kejutan buat kamu. Mulai sekarang, hidup kamu gak akan sama lagi. Berarti Tante Dahlia tuh gak suka ya sama aku. Berarti kebaikan yang selama ini dia tunjukin depan ayah dan Mila itu palsu. Ini kan surat perjanjian yang Azura disuruh tanda tangan sama Papa. Aku nggak mungkin berhenti sampai Papa dapat tanda tangan Azura kalau gini. Kenapa sih Om? Itu bapak kamu bukan yang di lampu merah. Betul. Aku tuh. Oh, iya itu papa aku lagi. Sorry. Tolong ya Om. Aman kak. Udah aman. Udah aman. Au! Aduh! Kakak, au! Kenapa Raskal? Kram. Apa itu Kram? Serius lu? Serius masa gue bohongan sih? Lu, Au. Ini mah kurang olahraga. Masa jongkok sebentar aja langsung kram. Tolong. Kamu berdua bukan dibantuin malah diketawain. Bantuin. Bantuin. Ini mau sakit dong. Aduh, Kalfa ini sama Ilona malah temen menderita malah diketawain. Hati-hati pelan-pelan. Aduh, ini masukin aja kali ya. Mana sih Biju lama banget. Diapain ya? Kalau nggak salah katanya dari lagi paling Gimana? bawah tapi nggak tahu lagi. Ada kalian. Aku udah masak loh buat kalian. Mil, gosong. Iya, ya. Ini gimana ya? Aduh, jadi gosong deh. Tadi sih Bijuju kelamaan. Ya, aku udah masak spesial buat Samuel. Gosong sih, tapi cobain ya. Cobain ya. Enak gak? Gak enak ya? Ya, Enak kok. beneran? Yes, kata Samuel makanan aku enak. Terus ada yang appreciate makanan aku. Kamu suka nggak? Suka banget. Ini aku pakein dulu. Cantik banget ya gelangnya. Aku bener-bener suka banget. Pokoknya aku gak akan lepasin gelang ini. Apalagi yang pakein my baby L. Setiap malam ku terjaga
Kayak ada lagu. Mencari bayangmu dalam gelap. Kenangan kita Suaranya bagus deh. seperti lagu yang takkan pudar. Rinduku tak pernah terucap. Setiap detik terasa hampa, tapi hati merindukanmu. Oh Samuel, di mana kamu? Ayah, Kamu belum tidur, Azura? aku tadinya udah mau tidur ya, cuman tiba-tiba aku denger musik ini, kayak musik jadul ya. Terus aku suka banget. Iya, lagu ini tuh lagu yang penuh kenangan. Oh iya, kamu suka lagu ini ya? Kalau kamu memang suka, berarti kamu ada kontak batin. Maksudnya? Ibu kamu dulu itu artis terkenal, sering main film. Dan salah satu film terkenalnya, soundtracknya lagu ini. Sejak Azura ada, Mas Januar jadi keinget terus sama Putri. Apa segitu berartinya sampai harus dikenang terus? Ayah masih nyimpan piringan hitam soundtrack ibu. Iya. Pantas aja Mas selalu jaga banget piringan hitam itu. Bahkan cerita kalau itu piringan hitam favorit Mas. Ternyata ada sejarah yang Mas simpen. Sekarang, ayah ingin berikan piringan hitam ini ke kamu. Ke aku? Iya. Lebih baik kamu yang simpan. Ini beneran gak apa-apa buat aku ya? Iya, Azura. Makasih ya. Aku janji aku akan rawat ini baik-baik. Karena aku gak punya kenangan apa-apa soal ibu. Selama ini aku gak peduli. Tapi sekarang aku harus singkirkan semua yang bikin Mas keinget sama ibunya Azura. Ibu kamu itu cantik sekali, Azura. Dan kamu mewarisi kecantikan ibu kamu. Tapi sifat kalian berdua tuh sama. Pemberani, pantang menyerah, suka menolong orang. Dan sama-sama keras kepala. Dulu almarhum bapak juga ngomong hal yang sama soal ibu. Semua orang yang kenal sama dia pasti seneng. Karena orangnya itu baik banget, Azura. Almarhum bapak juga dulu sering banget ngajarin aku harus jadi orang baik. Karena ibu aku juga orang baik. Ferry benar-benar ngerawat dan mendidik Azura dengan baik. Dia tumbuh sempurna dan baik hatinya. Iya Tante, nanti acara bakal seru banget. Banyak teman-teman juga yang datang. Nanti Tante datang ya. Oh, Tante mau nyumbang juga? Boleh banget, Tan. Makasih banyak ya, Tan. Ah. Oh iya. Tante, maaf ya. Ini mama aku manggil. Nanti aku kirimin rekeningnya ya. Thank you so much, Tante. Bye-bye, Tan. Mah, Mama kan tahu aku lagi sibuk soal charity. Iya, Mama tahu. Tapi kamu suka barang vintage kan? Suka. Nah, kayaknya Papa punya sesuatu untuk kamu. Dan kamu bakalan excited. Apaan? Mendingan kamu langsung lihat aja. Karena Papa saat ini lagi nunjukin barang koleksinya Kak Azura. Mama rasa kayaknya bisa deh. Itu untuk barang lelang di charity kamu. Ah, boleh. Oke, lanjutan berangkat. Kalau Mila yang minta, udah pasti mereka nggak bisa nolak. Smart, kamu udah lihat.
teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu mengikuti irama detakmu, Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Kehidupanku aku ada karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Ini bukannya koleksi vintage papa? Kok tumben dikeluarin? Iya, Papa lagi nunjukin sama Azura. Ini kayaknya langka banget deh. Boleh nggak bentar aku cek? Iya tahu, Pa. Papa tahu nggak salah satu lagu dari Piringan Hitam ini tuh dipakai di film tahun 2000-an dan filmnya box office. Ini pasti kalau misalnya dilelang ke parentsnya teman-teman aku pasti pada rebutan. Boleh nggak, Pa? Buat aku aja ya. Please, Papa please. Please, boleh ya? Lagian kan ini nanti juga uang hasil lelangnya bakal dikasih ke anak yatim piatu. Please, boleh ya, Pa? Niat Mila sebenarnya baik. Sayang aja Mila nggak tahu kalau piringan hitam itu penting banget buat aku. Tapi kalau aku ngomong, Mila pasti kecewa. Ya udah nggak apa-apa ya, biar piringan hitam yang ini buat dilelang aja. Toh hasilnya buat anak yatim juga kan. Kamu yakin, Azura? Yes, thank you Papa, you're the best. Thank you so much. Thank you. Baru aja aku lihat wajah bahagia Azura melihat piringan hitam ini. Dan sekarang aku harus lihat wajah sedih Azura. Azura terpaksa ngiklasin apa yang harusnya dia terima. Gimana ya caranya aku bisa dapetin piringan hitam itu balik? Sebenarnya aku nggak apa-apa sih kalau itu buat disumbangin untuk anak-anak yatim. Tapi piringan hitam itu kenangan soal ibu. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam, BBL. Kamu lagi ada masalah ya? Kok mukanya nggak happy gitu? Tante Dahlia bikin masalah lagi. Tante Dahlia nggak ngapa-ngapain aku kok. Terus sama siapa? Ada sesuatu yang bikin aku sedih aja. Kamu kenapa? Cerita dong. Aku di sini siap buat dengerin kamu. Jadi tadi ayah tuh nunjukin aku koleksi piringan hitam dia. Salah satunya ada soundtrack dari film lama ibu. Tapi sama Mila mau disumbangin untuk charity anak yatim. Terus kamu setuju? Ya sebenarnya enggak, cuman Mila kan nggak tahu apa-apa. Jadi aku juga bingung mau ngelarangnya gimana. Pasti hati kamu nggak rela ya? Karena itu kan kenangan tentang ibu kamu. Kamu kenapa nggak ikut acara lelangnya juga? Kan kamu bisa dapat piringan hitam itu. Dan Mila juga dapat tambahan untuk acara charity-nya. Tapi kan aneh nggak sih, El? Pasti Mila juga nanya, kenapa aku nggak ngelarang dia aja. Kalau gitu aku aja yang ikutan. Mila pasti nggak curiga. Kamu beneran mau ikutan acara charity buat aku? Aku akan ngelakuin apapun buat bikin kamu senang. Makasih ya BBL. Aku bersyukur banget tiap aku ada masalah, kamu selalu ada buat bantuin aku. Sekarang kamu gak sedih kan?
Kalau gue besok ikutan lelang, itu artinya gue butuh uang. Tabungan gue belum tentu cukup nih. Gue harus minta bantuan ibu. El, kenapa sih kayak orang bingung begitu? Mau ngomong apa? Udah ngomong aja, gak usah malu-malu. Senyum-senyum lagi. Ibu tahu aja aku lagi ada mau. Emang kamu lagi mau apa? Aku lagi butuh uang, Bu. Buat apa? Aku mau ikut acara lelang di penggalangan dana. Ada piringan hitam yang mau aku dapetin. Nah, piringan hitam ini dari filmnya Ibu yang Azura dulu. Tapi aku nggak ada uangnya, Bu. Jadi kamu mau minta uang ibu? Iya dong. Boleh nggak, Bu? Nanti aku ganti kok. Iya, kamu sebutin aja berapa. Nanti ibu siapin uangnya. Pokoknya kalau soal uang mah El, kamu nggak usah ragu. Bilang sama ibu, pasti ibu siapin. Yang penting jangan banyak-banyak. Makasih, Bu. Udah, Bu. Mending Ibu istirahat aja. Yuk, Bu, Ibu istirahat. Aku yang setrika, Kalau Udah, ada nggak apa-apa. maunya aja semangat bantuin ibu. Mau cuciin piring juga sekalian. Ya udah itu coba terusin. Iya, iya. Mau tahu Nih, ibu kayaknya. bisa apa enggak nyetrika? Gini kan, Bu? Ya, Tuh. di sini baru cuci piring ya. Iya. Habis cuci piring, cuci baju ya. Ya. Rapi banget jahitannya deh. Kebetulan saya sendiri yang jahit, Mbak. Bu, bisa jahitin baju juga nggak, Bu? Oh, bisa. Soalnya Juju pengen punya baju bagus dan baru, Bu. Biar makin galing. Oh, nanti datang aja ke tempat jahit saya. Tanya sama Azura lokasinya di mana. Aduh, Juju jadi pengen buru-buru gajian biar bisa punya baju bagus dan baru. Juju kesana dulu, mau rapi-rapi. Iya, Mbak Juju. Ya, Bu. Pak, Apa, Pak? gasnya udah disiapin? Udah, Pak. Semuanya tenang aja, Pak. Aman. Tinggal masukin dimsumnya aja, nanti nunggu. Waalaikumsalam. Taruh sini aja. Taruh sini aja. Ya, nanti biar Bapak yang siapin. Oke, saya bantuin juga kok, Pak. Aman. Sini, Sa. Aman. Sausnya udah ada? Saus yang gue bilang kalau udah lu bawa kan? Bawa dong, semuanya ada di box. Saus spesial lo nggak mungkin ketinggalan karena rasanya beda. Ada duanya. Beres. Aja lu. Alhamdulillah. Untung ada kalian semua. Kalau Kanva sama Bapak aja, waduh, keteteran udah. Bisa nggak kelar. Udah. Zura. Tada! Gimana penampilan aku? Bagus gak? Perfect. Gak sia-sia deh aku shopping buat acara hari ini. Kamu juga cantik banget sih, habis aku dandanin, aku beliin baju. Cantik banget. Makasih ya. Sama-sama. Anyway, kayaknya lebih baik kita cek-cek dulu deh, soalnya aku pengen acara ini all out dan perfect. And aku bisa nggak minta bantu kamu buat cek yang daerah sana? Saya tadi aku belum sempat ke sana. Oke. Aku cek. Thank you ya. Mila, Apa? gimana persiapannya? Udah ready semua? Kapan bisa dimulai? Belum sih Pak, kayaknya masih agak lama deh. Soalnya tamu-tamunya juga belum pada datang dan belum siap. Tapi mumpung ada waktu, aku mau kenalin Papa ke mamanya Samuel. Tante itu juga bantuin kita buat dekor panggungnya dan juga jahit kain buat di panggung. Gratis lagi, Pak. Boleh, yuk. Ayo. Tante Dewi. Aku mau kenalin ke Papa aku. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Tante Dewi. Aku mau kenalin ke Papa aku.
Dewi, Mas Januar, Papa udah kenal sama Tante Dewi? kenal sayang, tapi udah lama banget gak ketemu. Papa mau ngobrol sebentar ya sama Tante Dewi, boleh? Oke, aku kesana dulu ya. Iya sayang. Ya Allah Dewi, aku benar-benar gak nyangka kita ketemu lagi di sini setelah sekian lama. Ketemu kalau nggak salah waktu aku mau ninggalin Putri. iya Mas. Saya juga senang sekali bisa ketemu Mas Januar. Dan saya benar-benar nggak nyangka kalau ternyata Mas Januar itu masih hidup. Putri pasti marah dan benar-benar kecewa waktu aku pergi meninggalkan dia. Sampai dia bilang, aku meninggal karena kecelakaan pesawat. Saya nggak tahu pasti sih Mas. Cuman pada saat itu memang Mbak Putri sedih terus. Kalau aja Putri bilang dan cerita kalau dia mempertahankan kandungannya, aku pasti nggak akan pergi. Dan dia nggak perlu bohong kayak gitu. Dan hidup Azura gak menderita seperti ini. Mungkin kita nggak perlu mengingat lagi peristiwa yang sudah terjadi, Mas. Azura hidupnya mungkin tidak semewah ini. Tapi saya bisa pastikan dia bahagia hidup bersama Ferry. Saya tuh nggak nyangka ternyata Ferry yang membesarkan dan merawat Azura sampai besar. Bahkan yang menganggap Azura seperti anak kandungnya sendiri. Padahal Ferry kan tukang kebun di rumahnya Putri. Bu Eni dan Mbak Putri itu orang yang sangat baik, Mas. Saya dan Ferry bisa dibilang berhutang budi sama mereka. Makanya pada saat Ferry mengasuh Azura, dia menerima dengan senang hati dan sangat ikhlas memberikan kasih sayangnya kepada Azura sampai dia dewasa, seperti ayah kandungnya sendiri. Lagi pula, pada saat itu saya pikir memang Mas Januar itu sudah meninggal karena kecelakaan pesawat. Makanya saya mengiyakan ketika Ferry mau merawat Azura. Kalau aja saya tahu Mas Januar masih hidup, pasti saya akan berusaha semaksimal mungkin saya buat cari Mas Januar itu ada di mana. Dewi, apa yang sudah kamu lakukan itu sudah benar. Saya jadi utang budi sama Pak Ferry. Seandainya aja Pak Ferry masih hidup, aku akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tapi aku rasa itu belum cukup. Saya rasa dengan menjaga dan melindungi Azura aja, itu udah lebih dari cukup, Mas. Paling tidak, pengorbanan Ferry nggak sia-sia. Dewi, aku akan menjaga Azura. Aku mau lihat persiapan charity-nya dulu ya. Baik, Mas. Saya tinggal dulu ya. Oke, aku di depan nih. Nah itu dia. Halo, ya ampun akhirnya datang juga. Pada telat sih, aku dari tadi udah nungguin loh. Biasa, kita kan ke salon dulu, Beb. Pantes, wow kelihatannya. Harus dong. Tapi kita nggak telat kan? Oh enggak, ini juga masih siap-siap kok. Makasih ya udah datang ya. Nggak mungkin lah nggak datang di acara spesial anak kamu. Nanti itu bakalan ada acara lelang. Kalian mesti ikutan. Soalnya ada barang bagus yang nggak boleh kalian lewatin. Emangnya apa aja yang dilelang, Beb? Ada deh, ntar kamu lihat sendiri. Oke. Itu bukannya teman-teman Azura yang kita lihat kemarin? Kok mereka bisa ada di sini? Oh iya, itu Mila sih yang minta tolong mereka untuk bantuin acaranya. Ya awalnya sih emang aku nggak suka, cuman ya Mila tetap maksa. Pasti Azura tuh yang ngasut Mila. Kemarin kan kita lihat sendiri. Kalau Azura yang bawa Mila ketemu sama mereka, ya kan? Kok kamu ngizinin sih Mila berteman sama anak-anak kayak gitu? Itu bukan ceritanya Mila deh. Ya aku percuma juga sih ngomong sama Mila. Kalaupun ngomong dia pasti selalu dibelain sama papanya.
Ya udah, kita duduk-duduk aja udah pada ngomongin mereka yuk. Yuk. Ini taruh situ aja, Pak. Nanti kalau udah disaji baru ditambahin lagi, ya. Pokoknya jangan sampai kosong. Siap. Mana aja, Pak? Samuel mana ya? Belum kelihatan deh. Sabar sayang, bentar lagi dia pasti datang. Yuk kita bantuin Kanva lagi. Paling juga lagi jalan. Iya sih, belum kelihatan aja orangnya. Udah kepikiran nih. Lapar gue, makan lu. Turun, berat banget sih. Alah. Besok deh lu. Lu pasti lega ya? Karena bikin Azura bisa balik lagi ke rumah ayahnya. Iya sih. Jujur gue sedih kalau liat dia menderita mulu, El. Apalagi beritanya gara-gara bokap kita. Ya, seenggaknya kalau dia emang udah tinggal di sini kan lebih aman dari gangguan papa kan. Mikirin cewek gue kayak gitu banget. Ingat, dia punya gue. Alah, gue gak bakal ganggu, bersih amat sih lo. Hai sayang. Hai. Ya Azura, kamu cantik banget hari ini. Asik. Kalau penampilan aku gimana? Cantik kok. Bagus kok. Kok bagus doang? Maksudnya Mila itu, dia cantik nggak? Maaf ya Mil, kadang-kadang cowok tuh suka nggak peka gitu. Maksudnya El itu cantik ya kan, El cantik. Cantik banget maksudnya. Cantik kok. Yeay, kata Samuel aku cantik, tapi emang cantik kok. Tapi tetap cantikan kamu kok. Apaan sih? Yaudah yuk masuk yuk. Bob, akhirnya gue kira lu gak dateng cuy. Dateng lah, gue gabut soalnya nih. Jadi gue penasaran aja, pengen coba sekali-sekali kegiatan yang bermanfaat gitu. Ya gitu dong dari dulu. Ya kan gue mau ngikutin kayak lu, tobat. Gimana ya? Akhirnya tapi seru kan? Lu masuk yuk? Iya. Ayo. Ya, sama masuk ya. Non Mila, ayo Non. Non, anak pantinya udah pada datang, ayo cepetan Non. Mereka lagi pada Semoga mereka suka ya Mbak sama acara charity-nya. Oh iya dong Non, pastinya. Yuk. Hai semuanya. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian udah siap? Siap. Yuk kita masuk. Yuk, ayo. Hari ini kita bakal main banyak game loh. Siapa yang suka sama main game? Aku. Gimana? Periksa kan Azura. Kangen banget. Apa kabar? Ih, udah lama banget tau gak ketemu kalian, sibuk sih. Iya nih, semenjak Ilona kerja, kita jadi jarang ketemu. Apalagi sekarang kan gue lagi bantuin bokap tampil di acara-acara gitu kan, jadi makin jarang nih ketemunya. Ya alhamdulillah, yang penting cuan kan. Itu dia, cuan. Ini tuh langka banget Alexa bisa datang. Jangankan lo, gue juga kangen sama my boyfriend. Cih, kangen pacar. Tapi gue kesini bukan cuma karena gue mau ketemu sama Ilona, tapi gue mau ketemu sama kalian juga. Apalagi ini kan acara charity-nya adik lo. Kan Pak, gue yakin hari ini dimsum lo pasti abis ludes. Bisa aja lo. Beneran lo, karena itu enak banget. Makanya Mila nyuruh lo dagang di sini. Jeng, ayo minum dulu. Nih, cobain. Mau minum apa? Yang ini atau yang ini? Yang mana nih? Lihat deh, Azura itu kayaknya akrab banget sama anak-anak itu. Kamu nggak takut kalau nanti mereka bawa pengaruh buruk ke Mila? Kayaknya udah sih. Azura kan anak yatim piatu juga. Berarti dia dapat sumbangan dong. Ya udah pastilah dapat sumbangan, kan anak yatim piatu. Ya. Masih dengerin mereka. Anggap aja suara angin. Tapi mereka tuh... Daripada kamu ngeliatin mereka, mending kamu ngeliatin aku aja. Kamu lebih berwarna.
Iya, El, anggap aja nggak ada orang. Keren banget. Anggap aja nggak ada gue. Dua. Iya, maaf. Pak, itu anak panti katanya udah datang. Tawarin 7 sama dimsum lu. Wah, siapa? Gua siapin dulu ya. Bentar ya. Sa, bantuin. Yuk, kita bantuin juga. Ayo, Biar cepet. gue bantuin. Ngapain gue? Ayo sini. Nih, pokoknya tuntar lu ambil tuh. Ambil nih. Ambil. Bantuin nggak? Terus Nah, adik-adik, ini dimsumnya Kak Kanva. Ini paling enak, kalian harus cobain ya. adik-adik semuanya kalau mau tambah jangan malu-malu ya. Kakak ada di sana tuh. Nanti kalau mau jusnya ambil aja ya. Kayaknya kurang deh dimsumnya. Mendingan ya, kakak ambil lagi deh di sana. Ya udah, ntar aku ambil dulu ya. Iya. Ngapain dia kesini? Pokoknya bisa makan, kalian tuh mesti lihat barang-barang yang bakal dilelang. Tapi masih rahasia karena spesial. Oke. Makan dulu aja, makan. Oh iya, ayo. Nikmati ada dimsum dan segala macam. Makan duluan ya. Oke, yuk enjoy ya. Iya, Bu. Jadi gimana nih? Pak Ronald emang kenal sama Tante Dahlia. Aku harus nyari info soal ini. Gimana, Bob? Seru kan acaranya? Walaupun Iya. cuma charity, Keren oke lah. juga sih. Padahal cuma charity tapi niat gitu kayak gini kan. Iya dong, Bob. Soalnya kan 50% di sini yang ngebantuin gue semua. Ih, so iya lu. Ngapain Raskal ada di sini? Mil. Mau nanya dong. Kenapa? Lo kenal nggak sama orang yang di samping nyokap lo itu? Enggak. Bener. Enggak sih, emangnya kenapa? Gak apa-apa, nanya aja. Kayaknya itu partner bisnisnya Mama deh. Yaudah bagi-bagi lagi yuk, ini air minumnya kurang. Saya mau kamu menandatanganin surat ini. Surat apa? Kamu nggak perlu tahu surat apa. Yang perlu kamu lakuin, kamu tanda tanganin surat ini. Dan saya akan janji sama kamu. Saya akan bebasin kamu. Di dalam surat ini, tertulis bahwa Azura tidak berhak untuk menuntut apapun harta yang sudah dihibahkan kepada saya. Azura, jangan tentang ya. Jangan tentang apa, jangan ikuti kemauan dia. Semua harta dia adalah hak kamu, nah. Saya bisa aja dorong bapak kamu ke bawah. Jadi sekarang kamu pilih, kamu tanda tangan surat itu atau saya dorong bapak kamu ke bawah. Azura, kamu lihat kan? Apa yang terjadi sama bapak kamu kalau saya lepas tangannya? Jangan, Pak. Tolong jangan dilepasin, Pak. Bapak saya itu nggak salah apa-apa. Tolong. Sekarang kamu tanda tanganin surat itu. Jangan. Saya nggak akan tanda tangan apapun dari Bapak. Saya akan biarin kamu lihat bapak kamu di bawah kalau kamu segera tanda tangan. Semakin lama kamu tidak tanda tangan, semakin lama juga kamu ketemu sama bapak kamu di bawah. Bapak kamu sudah sekarat, Azura. Tanda tangan! Cepat! Kalau Pak Ronald berhasil memengaruhi Tante Dahlia, pasti situasinya makin kacau. Karena bisa bikin masalah baru. Azura, kenapa sih kok saya bengong gitu? Nggak apa-apa. Kalau misalkan ada masalah, kalau bisa lo cerita sama aku, siapa tahu aku bisa bantuin kamu. Iya, makasih ya, Mil. Nanti gue cerita kalau butuh. Kalau gitu kita mulai yuk acaranya. Kayaknya ini udah mulai pasti jamnya. Oke. Let's go. Kamu yang mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
keluarga mau berterima kasih sebesar-besarnya atas waktunya untuk menghadirkan acara charity hari ini. Tujuan kita membuat acara ini karena kami ingin mengajak semua tamu untuk berbagi. Papa. Kalau tujuan Papa datang ke sini cuman mau bikin kacau Azura, gue nggak bakal diem aja. Kang, itu kok ada bokapnya? Iya, gue tahu. Kok bisa? Lo tau lah, bokap gue tuh gak bakal berhenti untuk dapetin apa yang dia mau. Untuk dapetin informasi mah di sini kan gampang juga. Yang pastinya gue mesti jagain bokap gue sini. Gue gak bakal biarin bokap gue ngapa-ngapain bikin masalah di ini acara. Kita mulai dengan hiburannya dari... Oke semuanya, kita mulai acara hari ini dan kali ini ada penampilan dari Raka. Ayo teman-teman. Hah? Apaan? Itu dipanggil udah. Maju. Gak mau. Nyanyi. Gak ada persetujuan apa-apa, Bobby. Lah, itu udah pada nungguin tuh, kasihan tuh. Nggak usah sini. Enggak, udah. Ayo Raka. Kal, ayo Raskal nih di sini deh. Raskal maju. Bobby. Ayo sini. Udah. Kita apa? Cepetan nyanyi. Keluarin suara sebagusnya. Ini apa gue? Gal! Banget, Gal! 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 Apa sih? Hah? Orang gue mau nyemangatin Raskal juga. Aduh, Raskal. Serius lo? Percaya sama gue. Ya udahlah, orang gue juga baru ngeliat. Depan lo nggak tahu kalau kita temen sama Raskal sekarang. Ya udah. Kita ngelakuin ini buat Azura, buat ngelindungin dia, ya. Gal. Ayo, Gal. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi aku ini pakai lirik izin ya semuanya. Ayo Kak. terganti luka yang merobek hati, cerita yang tersembunyi dalam pelukan hangatku. Aku temukan arti semua bawa malam ke dalam genggaman, bersinar terang melawan badai bersamaku melintasi angin terbang tinggi. Kita tidak membangkitkan menyulut langit kelam. Let's go! Seru banget, Kak. Non Mila, temennya cakep-cakep semua ya. Juju jadi kepengen kembali muda lagi deh, biar bisa deket sama mereka. Duh, Mbak Juju, jangan dulu ya. Masih caper ah. Non kan cuma mau kenalan doang, Non. Mau kenalan atau mau apa lagi? Terima kasih ya semuanya. Semoga kalian enjoy suara aku yang apa adanya ini. Daripada aku terus, mendingan aku ajak salah satu dari kalian nyanyi ini, gimana? Mau nggak? Mau nyanyi nggak? Mau nyanyi nggak sih? Ada? Mau nggak? Keren juga ya acaranya. Aku kira cuma kayak acara penggalangan dana biasa aja. Ya keren lah acaranya, karena semua itu dibantu sama idenya Azura. Dan kebetulan teman-teman Azura ikut meriahkan acara, mah. Kamu jadi muji Azura sih. Acara itu gak bakal ada kalau bukan karena Mila, Mas. Ya, aku juga seneng dan bangga sama Mila. Tapi kamu jangan lupa partisipasinya Azura. Mana mungkin Mila bisa mikirin ide ini. Malahan Mila seneng juga ada teman-teman Azura datang ke sini. Tapi kamu jangan bolehin kalau si Mila ini sering-sering ketemu sama mereka ya, Mas. Kita tuh nggak pernah tahu loh latar belakang temannya Azura itu kayak apa. Wah, kelihatannya mereka tuh anak-anak yang baik. Dan aku yakin banget Azura nggak mungkin ngendain teman-temannya kalau bawa pengaruh jelek buat Mila. Kamu percaya banget sih, Mas, sama Azura? Kamu nggak tahu aja apa yang udah dilakukannya di belakang kamu. Kamu ingat nggak waktu kamu pulang dari Bandung terus marah-marah sama aku?
Itu si Azura barengan sama Samuel sampai lupa waktu, Mas. Mah, Kamu mau si Mila kayak gitu juga? Mah, dia itu nggak lupa waktu. Tapi kamu aja kurang perhatian sama keadaan rumah. Sampai-sampai Azura terkunci di luar rumah. Kurang perhatian kayak gimana lagi? Dia udah bisa tinggal di sini loh, Mas. Aku udah siapin yang semua Azura mau. Terus kamu mau aku tuh kayak gimana perlakuin dia kayak ratu gitu? Ya bukan gitu juga, Ma. Aku cuma mau kamu welcome aja sama dia. Aku udah welcome, Mas, sama dia. Bahkan aku udah ngelarang Azura untuk bergaul sama teman-temannya. Cuman emang si Azuranya aja yang tambeng. Dia tuh sengaja manfaatin Mila biar bisa bawa teman-teman dia ke sini. Tapi buktinya acaranya keren kan, Ma? Tuh, kamu lihat kan? Tanpa Azura dan teman-temannya juga acaranya bakal keren juga kok, Pak. Terserahlah. Kamu mau mikirin apa? Aku nggak mau ribut. Gak enak tidak sama tamu-tamu lain. Aku yang justru nggak enak sama tamu-tamu karena harus ngeliat mereka. Mau sana? Mau nggak? Nggak. Beneran ya? Mas, saya aja bisa nyanyi kok. Oke. Apaan sih, Mbak Juju malu-maluin aja? Nggak apa-apa kalau emang mau. Nggak apa-apa, Non. Lagian kenapa harus malu? Kan kita jadi orang harus pede, Non. Apalagi ada Mas Ganteng kayak gini depan mata. Aduh, perasaan dari kemarin kalau ada yang cakep aja dipanggil Mas Ganteng. Ya udah deh, temen Non yang ini saya panggil Mas Cakep aja ya. Boleh. Oh, bener mau nyanyi jadinya? Bener. Oke. Namanya siapa? Namanya si Cantik. Tapi, Mas, ya bilang aja nggak apa-apa kok. Panggil saya nggak apa-apa. Enggak. Bukan ini namanya Mbak Juju. Jadi sayang apa cantik nih? Apa sayang? Mbak Juju. Mbak Juju. Mbak Juju. Non bilang nggak apa-apa sih, orang Mas Cakep yang mau bilang sayang kok. Ya udah kalau gitu. Ya udah sini, Mas. Oke. Oh my God. Oke, tepuk tangan buat Mbak Juju semuanya. Tepuk tangan. Enggak. Semuanya. Maaf ya semuanya, kali ini kita lanjutin dulu aja makan-makanan di rumahnya sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Makasih ya, maaf ya. Raskal, gue mau ngomong sesuatu. Oke. Sorry, masih. Apa? Azura nitip pesan sama gue buat sampein ke lo. Pesan apa ya? Katanya dia minta tolong aku buat sampein dia mau berterima kasih sama kamu karena kamu udah nyelamatin hidupnya. Kenapa nggak langsung dia yang ngomong ke aku? Kenapa dari kamu maksudnya? Gak tahu, aku kan cuma nyampein aja. Iya sih. Halo, kok jadi sedih gitu sih? Kenapa? Enggak apa-apa. Tadi lagi kepikiran aja. Boleh sampein ke Azura ya, tapi ya pokoknya apapun yang dia butuhin aku bakal akan berusaha buat dia. Itu aja sih. Thank you ya Mila. Gue kesana dulu. Nih, minatnya hati-hati ya. Duduk, silakan. Saus yang mana, Dek? Pak Harun. Bu Dewi. Saya perhatiin dimsumnya laris manis nih, Pak. Semakin banyak nih pembelinya Pak Harun. Saya lihat juga kayaknya dari tadi Pak Harun kerja terus, gak berhenti-berhenti. Alhamdulillah, Bu Dewi. Ini kan semua berkat Bu Dewi yang sudah menawarkan saya untuk bikin booth di sini. Terima kasih ya Bu Dewi. Sama Pak. Mudah-mudahan pelanggan saya tambah banyak. Amin ya robbal alamin. Bu Dewi mau cobain? Iya. Lagian tim Bapak sekarang udah banyak, Bu. Jadi kalau misalnya pelanggannya rame, Bapak udah nggak bingung lagi. Iya, Alhamdulillah. Ibu juga seneng loh kan, Pak. Kamu ajakin El untuk kerja bareng. Kan kamu tahu sendiri, Samuel kalau nganggur bisa stres dia. Ya? Kalau sekarang kalian kerja bareng bisa saling bantu jadinya. Aku yang harusnya bersyukur, Bu. Soalnya Samuel sama teman-teman yang lain udah bikin warung jadi rame. Raskal, ngapain kamu di sini? Harusnya kan kamu istirahat, kamu baru sembuh. Udah mendingan kali, Pak. Lagian aku bosen, Pak, kalau di rumah mulu. Mana apa sih? Juga pengen ketemu teman-teman aku kali.
Mau ketemu Azura. Bukan. Jangan bohong kamu. Nggak mungkin kan kamu kesini mau ketemu Bobby. Lagian Bobby nggak mungkin kenal sama anak yang punya acara ini. Memang bukan Bobby, Pak, yang mau ngajak aku ke sini. Justru aku yang ngajak Bobby untuk nemenin aku di sini. Ya untuk ketemu Azura kan? Bukan, Pak. Aku ke sini mau ketemu Mila, anak Tante Dahlia. Ada hubungan apa kamu sama Mila? Temenan. Itu nggak boleh, Pak. Terus Papa kesini mau ngapain? Oh, Papa kenal sama Om Januar? Oh, Papa partner bisnis ya? Sama Om Januar? Nggak mau say hi sekalian, Pak. Nggak enak nggak sih? Kalau Papa nggak ngasih selamat ke dia? Mau aku panggilin nggak? Ras, nggak usah. Papa nggak begitu dekat sama Pak Januar. Kalau Papa ini temannya Tante Dahlia. Kamu tunggu sini ya. Papa ada urusan. Bikinin buat Bu Dewi. Oh iya. Gak nyangka saya bisa ketemu kamu di sini, Dewi. Kayaknya belakangan ini saya sering lihat kamu sama Samuel. Selalu berada di sekitarnya Azura. Kayaknya kamu senang saat tahu Azura sekarang sudah tinggal sama orang kaya. Dengan siapapun Azura tinggal, saya akan selalu ada untuk Azura, buat melindungi dia, terutama dari orang seperti kamu. Jadi jangan heran kalau saya akan selalu di samping Azura, dan kamu akan selalu melihat saya. Kamu harusnya ajarin Samuel, jangan pernah ganggu rencana aku. Harusnya kamu yang berhenti dengan niat busuk kamu itu. Kamu harusnya bantu aku. Semua yang aku lakuin ini nantinya juga untuk Samuel. Stop bawa-bawa Samuel. Jangan pernah bawa-bawa anak aku. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan ganggu acara amal ini. Pergi. Emangnya kamu siapa? Berani ngusir aku dari sini? Saya memang bukan siapa-siapa di sini. Tapi saya pastikan kamu gak bisa mengganggu siapapun. Kamu pergi atau kamu saya bikin malu. Kamu gak mungkin berani. Aku tahu betul siapa kamu. Kamu pikir saya takut sama kamu? Kamu pikir saya nggak berani sama kamu? Iya. Masih untung gelas ini nggak pecah di kepala kamu. Kamu berani sama Pak, jangan ganggu Ibu Dewi, Pak. Sekarang Bapak angkat kaki dari sini, atau kami bikin Bapak makin malu, Pak. Dengan Bapak pergi sekarang. Udah, Pak. Ibu nggak apa-apa, Bu. Bu Dewi nggak apa-apa? Terima kasih kamu udah bantu melindungi ibu ya. Udah seharusnya kita jagain Ibu, Bu. Azura, kamu kenapa? Kelihatan seneng banget. Hah? Itu ya, Pak Ronald tuh emang pantas disiram. Bapak, Ibu, kayaknya ini sesuatu yang nggak bagus dilihat. Gimana kalau kita ngelihat barang-barang yang mau dilelang? Mas, terus saya, silakan. Kamu senang lihat saya dipermalukan seperti ini. Tapi kebahagiaan kamu
nggak akan bakal bertahan lama, Azura. Sekarang kau mungkin merasa aman tinggal bersama ayah kandung kamu. Mil, ini orang-orang pada kenapa mukanya tegang semua? Ada masalah? Itu tuh sumber masalahnya. Tadi ibu kamu berantem sama bapak itu. Udah gitu tiba-tiba Tante Dewi nyiram dia. Emangnya sebenarnya Tante Dewi ada masalah apa sih sama bapak itu? Kayaknya kesel banget deh. Oh, udah gitu Azura juga tadi nanya kalau misalnya aku kenal sama bapak itu atau enggak. Tapi aku nggak kenal. Pasti Pak Ronald yang bikin ibu kesel. Lagi dia ngapain sih kesini? Nggak mungkin juga buat ngawasin Rascal. Pasti ada yang ngundang dia kesini nih. Oh, Pak Ronald namanya. Kayaknya itu teman bisnisnya Mama deh. Terus tadi Azura juga shock banget lihat Pak Ronald. Mil, tapi ibu nggak diapa-apain kan? Hampir aja tadi. Tapi untung teman-teman kamu langsung ke sana. Coba aja kalau misalnya diserang pasti kamu marah banget kan? Nah, untuk barang-barang yang akan dilelang itu ada di ruang sebelah sana. Tapi sambil kita menunggu acara dimulai, bisa dinikmati dulu hidangannya. Silakan, silakan, silakan. Pak Ronald, aduh, saya minta maaf banget ya, acara jadi kacau kayak gini. Saya bakalan marah tuh sama ibu tadi, karena dia, Pak Ronald jadi kayak gini. Nggak perlu, Bu. Saya sudah siapin balasan untuk semua orang yang sudah mempermalukan saya. Tapi Bapak kan... Ya nggak apa-apa, Bu. Ibu santai aja, nikmatin aja acaranya. Nanti akan ada kejutan lain yang bikin acara ini semakin seru. Saya permisi, Bu. Iya, Pak. Kamu jangan senang dulu, Azura. Posisi kamu belum benar-benar aman. Kamu memang sudah menemukan ayah kandung kamu. Tapi saya bisa membuat ayah kandung kamu pergi meninggalkan kamu. Kau masih ingat kan? Apa yang terjadi sama Ferry, bapak kamu? Jangan macam-macam sama saya. Azura, kamu lihat kan? Apa yang terjadi sama bapak kamu kalau saya lepas tangannya? Jangan Pak, tolong jangan dilepasin Pak. Bapak saya itu nggak salah apa-apa, tolong. Azura, Azura, sayang, bangun sayang. Azura, sayang bangun sayang. Sayang kamu kenapa? Azura, Azura, kamu kenapa, nak? Azura, Samuel, Azura kenapa? Dia kenapa? Saya juga nggak tahu, Pak. Azura, Azura, Azura bangun dong sayang. kamu kenapa, nak? Ada apa, nak? Kamu jangan senang dulu, Azura. Posisi kamu belum benar-benar aman. Kamu memang sudah menemukan ayah kandung kamu. Tapi saya bisa membuat ayah kandung kamu pergi meninggalkan kamu. Kamu kenapa, nak? Ada apa sih? Ada masalah apa? Enggak apa-apa ya. Kamu kenapa? Aku kayak kecapean deh. Ya ampun. Aku
Aku ambilin kamu minum dulu ya. Biar saya aja. Kamu jagain Azura, ya? Iya, kamu sama-sama ya. Ayah, ambilin minum. Makasih ya. Kamu sebenarnya kenapa? Ih, Ronald tadi ngancam aku, El. Dia ngomong apa sayang? Tadi Pak Ronald bilang, aku nggak boleh terlalu senang, El, Kamu karena tenang dulu. Kamu tenang. Kamu cerita sama aku. karena mungkin aja dia ngambil ayah kayak dia ngambil bapak dulu. Aku takut, aku gak mau kehilangan lagi. Udah, kamu tenang ya. Aku pasti jagain kamu. Dan aku pasti jagain orang-orang yang kamu sayang. Kamu harus bantuin aku ngelindungin ayah. Aku gak mau kehilangan lagi. Aku pasti bantuin kamu sayang. Aku bakal jagain kamu dan bapak kamu dari serangan Pak Ronald. Kamu tenang aja. Gue bisa pegangin kok. Gue bisa sendiri kok. Aman tapi kan? Ini baru uang muka. Sisanya nanti saya kasih kalau tugas kamu sudah selesai. Hati-hati, awas kamu. Hilang di malam gulita.